Yang sedang ramai hari ini adalah mengenai tentang para pengamat yang berdiskusi mengenai tentang Kang Deddy Mulyadi, kawan-kawan. Kalau kita lihat di sosial media, banyak sekali para pengamat yang terkenal yang membahas mengenai Kang Deddy Mulyadi. Kok bisa-bisanya sih Kang Deddy Mulyadi ini populer, bahkan populernya itu mengalahkan artis dan mengalahkan pejabat-pejabat lain, kawan-kawan. Para pengamat duduk bersama kemudian berdiskusi mengenai hal ini ya kawan-kawan. Di sini saya akan menampilkan beberapa berita mengenai tentang Kang Deddy Mulyadi yang mana para pengamat politik berdiskusi bersama-sama kawan-kawan. Yang pertama adalah asal muasal fenomena Kang Deddy Mulyadi ya. Nanti saya akan tampilkan bagaimana diskusi para pengamat. Kedua adalah strategi media sosial Kang Deddy Mulyadi dan human interest, kawan-kawan. Yang terakhir adalah tentang data dan survei popularitas KDM. Nanti saya akan tampilkan 3 pembahasan tersebut, yang mana para pengamat politik yang terkenal berdiskusi bersama-sama. Oke, kita tampilkan satu per satu, kawan-kawan. Tetapi yang pertama akan dimulai dari asal muasal fenomena KDM, kawan-kawan. Saksikan. Yang membuat Kang Deddy ini populer, apakah betul-betul karena kinerjanya atau memang dia menggunakan media sosial itu sebagai instrumen dan itu sangat efektif kalau saat ini? Deddy Mulyadi itu sebetulnya, Kang Deddy Mulyadi itu sebetulnya sudah mulai terlihat, mulai menjadi bahan pembicaraan sejak menjadi Bupati Purwakarta. Ketika menjadi Bupati Purwakarta, dia lebih mengeksplor seni, mengeksplor patung, lalu dalam tanda kutip ya, berseteru dengan kelompok-kelompok yang kerap diasosiasikan dengan ormas, FPI lah, itu inisialnya FPI. Kan pernah itu kan beberapa kali dari itu yang lalu. Kalau yang belakangan ketika waktu jadi bupati ini kan saya cerita asal muasal kenapa dia kemudian menjadi sangat fenomenal. Dimulai dari kontroversi dulu. Nah, setelah kontroversi ternyata dia cukup bagi dia kontroversi dan beberapa jejak dia di Purwakarta itu dijadikan sebagai modal politik untuk bertarung di Jawa Barat. Dia yang dulu Golkar, lalu dia yang dulu Golkar lalu kemudian pindah ya ke Partai Gerindra, merapat ke Partai Gerindra dan mendapatkan tiket untuk maju menjadi Jabar 1 dari Gerindra dan akhirnya jadi. Nah, pada saat yang bersamaan sebetulnya Kang Deddy Mulyadi itu KDM itu juga sudah bermain media sosial jauh sebelum dia mencalonkan diri menjadi gubernur. Jadi sudah ada modal media sosial, modal medsos yang dia punyai, yang itu di-maintain, dipelihara. Kelebihan Kang KDM ini kan dia tidak hanya bicara tentang program, bahkan di medsosnya kan lebih banyak membicarakan, bukan lebih banyak ya, beberapa diantaranya membicarakan soal-soal yang sifatnya sangat personal, human interest. Nah, di Indonesia ini kan orang itu mudah terpikat atau disentuh empati atau simpatinya dari hal-hal yang bersifat personal. Misalnya, ya belakangan kan dia mengeksplor berkali-kali pertemuan dia dengan cinta lamanya Bu Kokom itu atau Kokom Komaria siapa? Pokoknya yang dia menulis surat tidak berbalas, ternyata suratnya disimpan tidak pernah dibaca gitu kan. Kemudian dalam video tersebut para pengamat politik yang terkenal ini membahas atau berdiskusi mengenai tentang strategi media sosial Kang Deddy Mulyadi dan human interest, kawan-kawan. Kawan-kawan bisa lihat video selengkapnya dalam
dalam channel YouTube Media Indonesia ya kawan-kawan. Tetapi nanti saya di akhir akan menyimpulkan pembahasan-pembahasan yang dibahas oleh pengamat politik ini kawan-kawan. Oke, kita saksikan pembahasan yang selanjutnya, yaitu mengenai tentang strategi media sosial Kang Deddy Mulyadi. Nah, pada saat yang bersamaan sebetulnya Kang Deddy Mulyadi itu KDM itu juga sudah bermain media sosial jauh sebelum dia mencalonkan diri menjadi gubernur. Jadi sudah ada modal media sosial, modal medsos yang dia punyai, yang itu di-maintain, dipelihara. Kelebihan Kang KDM ini kan dia tidak hanya bicara tentang program, bahkan di medsosnya kan lebih banyak membicarakan, bukan lebih banyak ya, beberapa di antaranya membicarakan soal-soal yang sifatnya sangat personal. Human interest. Human interest. Nah, di Indonesia ini kan orang itu mudah terpikat atau disentuh empati atau simpatinya dari hal-hal yang bersifat personal. Misalnya, ya belakangan kan dia mengeksplor berkali-kali pertemuan dia dengan cinta lamanya Bu Kokom itu atau Kokom Komaria siapa pokoknya yang dia menulis surat tidak berbalas, ternyata suratnya disimpan tidak pernah dibaca gitu kan. Jadi pernah nulis itu pesan tak sampai lalu kemudian dia dihadirkan. Itu kan sifatnya sangat-sangat personal. Pertemuan dia dengan gubernur yang kebetulan suaminya wafat kan ketika kecelakaan. Sementara Kang KDM juga sudah bisa gitu. Jadi oleh netizen dijodoh-jodohkan. Jadi aura selebritas, aura personifikasi yang dimunculkan itu memang menjadi makanan media sosial. Jadi kalau tadi ditanya kemudian menjadi fenomenal karena karya atau karena medsos, ya harus jujur kita akui yang pertama yang membentuk ya medsos. TikTok terutama. Setelah membahas mengenai tentang bagaimana strategi media Kang Deddy Mulyadi dan asal-muasal fenomena Kang Deddy Mulyadi, akhirnya para pengamat ini membahas tentang data dan survei popularitas KDM kawan-kawan ya. Dan juga membahas tentang perbandingan dengan tokoh lain seperti Ridwan Kamil dan lain sebagainya. Tetapi di sini saya akan menampilkan pembahasan mengenai tentang data survei popularitas KDM kawan-kawan. Kita saksikan bersama-sama pembahasannya. Tapi bagi kebanyakan publik kita, masyarakat kita yang masih senang dengan hal-hal seperti itu, bagi politikus ini adalah sebuah drama yang efektif, drama yang kemudian diambil, disedot oleh publik, lalu ini menjadi semacam makanan untuk medsos gitu. Nah, itulah yang tadi saya katakan bahwa harus jujur kita akui sampai saat ini ya pesonanya yang muncul duluan. Nah, apakah program-program yang lain itu tidak jalan sehingga dia dijuluki sebagai gubernur konten dan seterusnya? Ya, kita lihat nanti ketika 1 tahun pemerintahan apa yang sudah dijalankan. Karena memang sekarang menjadi kepala daerah di era sekarang itu tidak mudah. Tidak mudah kenapa? Mereka hidup di era ketika dana transfer daerah dari pusat itu dikurangi. Lumayan sangat besar. Dana transfer padahal kan dana dari pusat ke daerah ini kan oleh daerah kebanyakan dijadikan sebagai ya ujung tombak lah untuk membiayai PNS, untuk merekrut tenaga honorer, pegawai P3K gitu kan. Jadi hal-hal semacam ini membuat kemudian ya kalau tidak bisa pamer, katakanlah dalam tanda kutip ya, pamer karya dalam segi fisik karena keterbatasan anggaran atau keterbatasan dana, ya setidak-tidaknya ya menyentuh melalui sisi-sisi personal melalui konten.
Dan hasilnya bisa disaksikan bahwa menurut survei yang diadakan oleh oleh lembaga gitu ya, itu dia meroket sekarang. Ini kapan nih survei terbaru? Survei di awal September lah. Awal bulan ini, berarti masih 2-3 minggu yang lalu ya survei. Nah, ini itu angkanya itu dia sudah menyalip nama besar itu ya, menyalip Anies Baswedan, dia meninggalkan jauh AHY, meninggalkan juga Gibran Rakabuming Raka, menyalip Anies Baswedan, dan mendekati Prabowo. Nah, itu jadi bahasanya kira-kira begitu. Kalau Prabowo itu kira-kira misalnya di angka 30-an, 35%, ya KDM ini sudah 29,5%, sudah 30%. Lalu Anies Baswedan 14%. Lalu di bawahnya itu Gibran 10%. Gitu. Ini untuk pilpres ya? Kalau pilpres pilpres digelar hari ini, saat ini. Dari simulasi sekian lama. Belum dirilis nih, saya kok tidak membaca nih, nggak ada referensi. Karena memang tidak mau dipublish, si penyelenggara surveinya memang tidak mempublish ini. Dan tapi kita bisa membaca, beberapa teman itu membaca ada survei ini. Survei ini, tetapi mungkin untuk kalangan internal sehingga tidak dipublish. Tetapi yang paling membuat kaget ya itu tadi, ternyata efektif. Pergulatan dia, mainnya dia di media sosial itu ternyata efektif mengerek elektabilitas dan popularitas. Saya ulangi lagi, kawan-kawan bisa melihat pembahasan tersebut dalam channel YouTube Media Indonesia, kawan-kawan. Di situ pembahasannya dari awal sampai akhir ya. Tetapi di sini saya akan menjelaskan poin-poin utama dari diskusi dari para pengamat itu, kawan-kawan. Poin yang pertama adalah mengenai tentang sumber popularitas Kang Deddy Mulyadi. Yang kedua adalah tentang efek politik dan hasil survei. Yang ketiga adalah kritik, risiko, dan tantangan kinerja, kawan-kawan. Itu poin-poin yang dapat kita ambil dalam pembahasan para pengamat itu. Yang pertama adalah sumber popularitas Kang Deddy Mulyadi. Sumbernya itu adalah konten media sosial. Instrumen efektif popularitas KDM dinilai sangat efektif dibentuk oleh media sosial, terutama TikTok yang dilihat sebagai instrumen drama politik yang sangat efektif bagi mayoritas masyarakat Indonesia. Aura selebritasnya, Kang Deddy Mulyadi itu pintar memainkan sisi human interest dan mengeksplorasi isu-isu personal seperti kisah cinta lamanya dengan Bu Kokom, Cek Kokom, dan pertemuan atau bantuan kepada rakyat kecil. Ini menjadi makanan yang disukai media sosial dan membangkitkan empati publik, kawan-kawan. Gayanya itu mirip Jokowi, kata pengamat itu, kawan-kawan. Pendekatan KDM dinilai mirip dengan gaya Presiden Jokowi di awal karirnya, mendatangi rakyat, duduk di pagar, makan bersama, yang membuatnya dianggap sebagai pemimpin yang merakyat. Itu dari poin sumber popularitasnya ya, kawan-kawan. Poin yang kedua adalah efek politik dan hasil survei. Survei terbaru awal September menunjukkan elektabilitas dan popularitas KDM meroket, bahkan tingkat kepuasan warga Jawa Barat terhadap KDM mencapai di atas 90%. KDM popularitasnya melampaui tokoh-tokoh lain. Dalam simulasi Pilpres, tingkat keterpilihannya mendekati Prabowo hampir 30% dan melampaui nama besar lain seperti Anies Baswedan dan Gibran Rakabuming Raka, kawan-kawan. Modalnya sejak bupati, modal politik KDM sudah dibangun sejak menjabat sebagai Bupati Purwakarta melalui kontroversi, eksplorasi seni, dan pembangunan citra, kawan-kawan. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah kritik, risiko, dan tantangan kinerja.
Pertama, julukan gubernur konten. KDM dijuluki gubernur konten karena fokus yang terlalu besar pada media sosial. Dan timbul pertanyaan apakah popularitas tersebut sebanding lurus dengan kinerjanya di lapangan? Poin yang kedua adalah masalah kinerja. Meskipun populer, survei menunjukkan masih banyak masalah yang dikeluhkan publik Jawa Barat, seperti tingkat kepuasan terhadap lapangan pekerjaan yang masih rendah, sekitar 64%, infrastruktur yang masih banyak rusak, harga kebutuhan pokok yang sulit dijangkau. Terus resiko dan kontroversi. KDM menghadapi risiko politik termasuk kebijakan kontroversial, mengirim siswa ke barak militer, menghapus studi tour, memajukan jam sekolah, peristiwa berisiko, pernikahan putranya yang menimbulkan kericuhan dan korban saat pembagian makanan yang berpotensi menjatuhkan popularitas. Fanatisme pendukung, ada kekhawatiran mengenai fanatisme buta dari pendukung KDM yang menyerang pihak yang mengkritik yang dinilai tidak sehat bagi demokrasi, kawan-kawan. Itulah poin-poin yang dibahas dalam pembahasan yang dibahas oleh para pengamat ini, kawan-kawan. Kawan-kawan bisa lihat video selengkapnya di Media Indonesia. Di sini saya hanya menyampaikan poin-poinnya saja ya. Intinya popularitas KDM sangat tinggi karena kemampuannya memanfaatkan media sosial dan menampilkan sisi humanis. Namun tantangannya adalah membuktikan konsistensi kinerja dan memastikan kebijakan substansi tidak terlupakan demi citra belaka, kawan-kawan. Itulah inti dari pembahasannya ya, kawan-kawan. Kurang lebihnya mohon maaf dan jangan lupa beri tanggapan kawan-kawan melalui kolom komentar dan jangan lupa like, share, and subscribe. Saya Taufik Ahsan pamit mengundurkan diri dan terima kasih.